Baik, saat ini kita sudah ada di menu AutoCAD. Di sini saya akan coba terangkan perintah-perintah yang ada di toolbar Modify. Di sini saya sudah siapkan sebuah gambar objek yang nanti akan kita modif menggunakan perintah-perintah tersebut. Baik, kita langsung saja. Di sini ada beberapa perintah. Kita langsung akan masuk ke Move. Kita coba Move, klik Move, kemudian dilihat di pojok kiri bawah ini Select Object. Kita pilih salah satu objeknya, misalnya saya mau pakai yang ini. Kemudian bisa kita geser, boleh kemana saja geser, atau misalnya mau dikasih nilai, mau geser berapa saja boleh, misalnya saya kasih 100. Kemudian misalnya mau digeser ke arah sini bebas, tanpa nilai pun nggak masalah. Itu adalah perintah dari Move. Kemudian perintah Copy. Copy ini menggandakan sebuah gambar atau objek ya teman-teman. Kita bisa coba copy, kemudian select object, kemudian enter atau spasi. Kita bisa tarik kemana saja, misalnya kasih sini 100, ke atas 100, coba kasih ke bawah juga 100. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari copy, menggandakan sebuah objek. Kemudian kita masuk di stretch. Stretch itu adalah menarik atau memperpanjang sebuah objek ya teman-teman. Kita bisa coba di bagian sini, akan kita coba stretch. Kita klik dulu stretch, kemudian select object, saya ambil di bagian sini, kemudian enter atau spasi, tarik, misalnya saya tambah menjadi 40 biar menjadi 100, seperti ini. Ini fungsi stretch. Kemudian kita coba satu lagi di posisi bawah ini, coba stretch, select object, kita pilih bagian sini, enter, tarik, kasih 8. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari stretch. Oke, kemudian kita masuk di rotate. Rotate itu memutar, teman-teman. Kita akan coba objek yang ini. Kita akan coba putar menggunakan rotate. Select object, saya pilih yang ini, kemudian enter, specify base point, kita tentukan titik poinnya, titik putarnya di mana. Kita ambil misalnya sebelah sini, klik, kemudian kita masukkan derajat putarnya, misalnya 30 derajat. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi rotasi, rotate. Kemudian bisa kita coba lagi sekali lagi. Nah, kita putar di sini misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian mirror. Kita akan coba perintah mirror. Kita coba klik mirror. Klik dulu mirror, kemudian select object. Saya pilih yang ini. Kemudian specify base point atau mirror line. Nah, kita misalnya garis cerminnya misalnya dari poin ini misalnya, kemudian ke bawah saya pilih no ya, seperti ini adalah fungsi dari mirror. Kita juga bisa coba misalnya, kalau misalnya tadi kan ada pilihan yes dan no, bisa kita pilih misalnya, kalau kita pilih yes, objek yang lama akan hilang, seperti ini. Kemudian kita akan coba scale. Scale adalah untuk memperbesar atau memperkecil sebuah objek atau gambar. Kita akan coba skala, select object, misalnya di bagian gambar ini yang akan saya coba. Kemudian enter atau spasi, kemudian dipilih base pointnya di mana. Misalnya saya masukkan skala 2.
panjang seperti ini, dia akan berubah menjadi lebih besar skala 2. Kemudian yang saya akan coba perkecil di gambar yang ini, coba 0,5 seperti ini. Ini adalah fungsi dari skala. Kemudian kita akan masuk di extend. Extend itu memperpanjang garis, teman-teman. Kita bisa coba di gambar yang ini, kita akan coba gunakan perintah extend. Misalnya seperti ini. Select object, saya pilih all aja, saya pilih blok semua, kemudian enter, saya pilih garis ini. Nah, seperti ini. Jadi garisnya lebih panjang sampai ke objek yang dituju, seperti itu. Misalnya taruh di sebelah sini, dia nggak akan bisa, harus di setengah lebih yang bisa panjang. Nah, seperti ini. Kalau di bagian ujung sana nggak bisa di extend. Kemudian trim itu memotong garis. Misalnya posisi ini nggak akan saya pakai, ini misalnya mau saya buang. Nah, saya mau pakai perintah trim. Nah, misalnya select object, enter. Nah, kemudian saya potong bagian yang ini yang nggak kepake, misalnya sini saya mau buang. Nah, seperti ini, terus ini saya juga buang, misalnya ini. Oke, seperti itu. Itu adalah fungsi dari trim. Kemudian chamfer itu supaya ujungnya tidak tajam, kita papras misalnya. Kan kita coba, misalnya di sini ada banyak pilihan. Kalau chamfer itu pakainya distance. Kita cukup klik D-nya aja, D, enter, kemudian masukkan nilainya, misalnya 5 sama 5, enter. Nah, kita klik bagian garis ini sama yang ini, seperti ini. Ini sudah jadi chamfer 5. Ini ada garis yang tadi kita copy nih, kita hapus dulu. Kita panjangin aja pakai extend. Klik garis ini, kemudian klik, nah seperti itu, extend. Oke, kemudian kita akan masuk di fillet. Nah, kita akan buat sebuah radius di ujung sebuah pertemuan garis. Nah, di sini R. Nah, kita cukup ketik R-nya saja, kemudian enter. Masukkan nominal filletnya yang akan dibuat, misalnya R10. Pilih garis ini dan ini. Nah, seperti ini. Kita bisa coba ukur dimensinya, barusan yang radiusnya. Nah, R10 seperti ini, fungsi fillet. Kemudian kita akan masuk ke array rectangular array. Jadi nanti memperbanyak sebuah gambar. Array rektangular itu membentuk sebuah kotak atau persegi panjang, tergantung nanti jumlahnya berapa. Kita coba, saya mau menggandakan yang ini, misalnya gambar ini. Select object, blok, enter atau spasi. Nah, di sini muncul menu seperti ini. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan, misalnya 10, row-nya misalnya 5. Nah, kemudian kita mau pindah ke arah samping atau bawah, kita tinggal rubah bagian ininya, battement antara, tinggal kita masukkan minus kalau mau berlawanan arah. Nah, seperti ini. Ini adalah rectangular array. Seperti ini, nanti bisa dirubah-rubah sendiri di bagian menu yang muncul. Kemudian setelah array rektangular, kita akan masuk ke polar array. Dia memperbanyak sebuah objek, membentuk sebuah lingkaran 360 derajat misalnya, seperti itu. Tapi di sini saya nggak mau pakai objek yang ini, saya mau bikin sebuah, misalnya contoh bentuk gear sederhana. Saya mau buat dulu sebentar. Jadi kalau mau buat gambar gear, pakainya perintah ini nanti.
Makanya saya contohkan, saya buat gambar ini dulu supaya nanti teman-teman paham. Seperti ini. Kemudian ini saya hapus. Nah, sekarang kita bisa mulai array rektangular, polar, kemudian saya pilih objeknya. Nah, enter. Kemudian center pointnya saya pilih di setengah-tengah center lingkaran seperti ini. Saya masukkan misalnya jumlahnya 15. Oh, terlalu rapat. Saya coba kasih 12 saja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi polar array-nya. Kita bisa hapus bagian yang tidak kita pakai. Misalnya saya trim saja. Seperti ini. Tadi perintahnya kalau seperti ini hanya tr langsung al ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu ngetik di bagian toolbar atas. Seperti ini fungsi dari polar array. Kemudian kita akan masuk ke erase. Erase itu cuman menghapus teman-teman. Jadi sama aja, tinggal kita pilih objeknya, tinggal hapus saja, sudah selesai. Misalnya seperti ini, enter. Misalnya ini dimensinya mau dihapus, seperti itu. Kemudian kita masuk ke explode. Explode itu membongkar sebuah blok. Misalnya ini kan udah jadi satu kesatuan seperti ini. Kita nggak bisa edit satu persatu. Misalnya mau diapain susah misalnya, karena kan itu sudah jadi satu blok. Makanya kita harus bongkar dulu menggunakan fungsi explode. Seperti ini, klik objek, enter. Nah, ini udah jadi udah bisa lagi nih, enggak tak seperti tadi jadi satu kesatuan. Kemudian offset itu menggandakan objek dengan misalnya ada jaraknya. Misalnya kita coba dulu saja offset, misalnya ini T, kita ketik T nya saja, enter. Kemudian bagian yang mau di offset mana, misalnya sini bisa dikasihkan nilai, misalnya 5, sini misalnya bebas dikasih nilai berapa saja. Intinya cuman seperti ini. Jadi menggandakan objek dengan memasukkan nilai misalnya berapapun. Seperti ini. Ini adalah fungsi dari offset. Oke, ini mungkin cukup sampai di sini dulu untuk tutorial modify kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena saya akan banyak membahas tentang tutorial-tutorial AutoCAD. Oke, terima kasih.